Menteri Perdagangan negara-negara anggota ASEAN akan bertemu Kamis 10 April 2025 ini untuk membahas kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan semua negara ASEAN bersepakat untuk tidak melakukan retaliasi, melainkan akan mengambil jalur negosiasi menghadapi kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan Donald Trump. Negara-negara ASEAN akan melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat lewat US ASEAN Trade and Investment Facilitation Agreement atau TIFA. Trump mengenakan tarif timbal balik ke semua negara anggota ASEAN. Tarif yang dikenakan ke Indonesia sebesar 32%, lebih tinggi dibandingkan Malaysia 24% dan Filipina 17%. Sementara itu Kamboja dikenakan tarif tertinggi di ASEAN sebesar 49%, Vietnam 46%, Myanmar 44% dan Thailand 36%. Lalu apa saja pembahasan dari pertemuan Menteri Perdagangan negara-negara anggota ASEAN pagi ini? Kita langsung bergabung bersama Valerie Budianto di Kementerian Perdagangan. Valerie, pukul berapa rapat akan dimulai? Apa saja agenda penting rapat pagi ini, pada hari ini? Ya Leo, dikonfirmasi oleh staf Menteri Perdagangan bahwa rapat ini sudah dimulai sejak pagi hari tadi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan masih berlangsung hingga saat ini, sehingga rapat ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 jam dan rapat ini digelar secara virtual, secara daring dan dilakukan secara tertutup. Meski memang rapat dilakukan secara tertutup, namun tadi dikonfirmasi juga oleh staf Menteri Perdagangan bahwa nanti usai rapat akan diberikan rilis media, di mana rilis media ini tidak hanya dari Kementerian Perdagangan Indonesia saja, melainkan akan dilakukan joint statement dengan seluruh Kementerian Perdagangan se-ASEAN. Tentunya hal penting yang dibahas dalam rapat antar Menteri Perdagangan se-ASEAN hari ini adalah mengenai bagaimana langkah strategis dan juga upaya apa yang dilakukan meresponi tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Amerika Serikat terhadap hampir seluruh negara di ASEAN. Secara khusus yang juga di-highlight adalah mengapa Singapura disebutkan mengalami defisit terhadap Amerika Serikat. Dan tentunya untuk rapat hari ini dipimpin oleh Menteri Perdagangan Malaysia, mengingat keketuaan ASEAN saat ini berada di Malaysia, lalu juga dilanjutkan dengan mendengarkan respon satu persatu dari seluruh Menteri Perdagangan se-ASEAN yang hadir, menyampaikan bagaimana tanggapan dan juga bagaimana respon negara mereka, serta kemudian menyusun langkah strategis apa yang akan diputuskan untuk nanti dilakukan sebelum melakukan upaya-upaya ke depannya. Kalau satu hal yang kita sudah sama-sama ketahui mengenai bagaimana kesepakatan dari seluruh negara di ASEAN sudah disebutkan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bahwa langkah yang akan ditempuh adalah negosiasi, bukan retaliasi atau tindakan balasan, sehingga tentu yang dirumuskan hari ini adalah langkah negosiasi seperti apa yang akan dicapai dan juga akan dibawa oleh setiap negara di ASEAN, mengingat pekan depan kita ketahui bersama Indonesia akan mengirimkan 3 negosiatornya, yaitu 3 menteri ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Meski memang kita belum mengetahui ya, karena rapat ini saat ini secara tertutup, sehingga bagaimana respon dari setiap negara, namun setidaknya kita sudah mengetahui bagaimana respon dari negara Indonesia. Setidaknya ada 4 poin yang sejauh ini berapa hari ke belakang sudah dijabarkan juga oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia ini akan mengutamakan negosiasi melalui kebijakan non-tarif, dalam hal ini dengan meningkatkan impor produk Amerika Serikat untuk mengurangi surplus perdagangan. Kemudian juga Indonesia ini sudah melakukan koordinasi antar kementerian, salah satunya dengan mengkaji, mempertimbangkan untuk melakukan revisi terhadap PPN dan juga PPH impor terhadap produk Amerika Serikat, dan juga Wakil Menteri Perindustrian ini menyatakan akan mempertimbangkan dan juga mengkaji untuk menurunkan TKDN terhadap produk Amerika Serikat. Kemudian hal lain juga Indonesia sudah melakukan koordinasi dengan USTR yang merupakan kantor perwakilan dagang Amerika Serikat, dan kita ketahui bersama Menko Bidang Perekonomian juga sudah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan salah satu output dan juga kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah menyepakati bahwa nantinya seluruh bentuk negosiasi yang dilakukan, setidaknya kalau kemarin hanya antar Indonesia dan juga Malaysia, dan kalau hari ini antar seluruh negara di ASEAN, adalah upaya negosiasi akan dilakukan melalui TIFA. Untuk itu memang hari ini rapat menjadi sangat penting untuk memiliki kesamaan visi, kesamaan latar belakang dan juga kesamaan sikap, karena kita ketahui bersama saat ini tarif resiprokal yang sedang dalam masa penangguhan selama 90 hari ke depan
depan, seharusnya ditetapkan kemarin, dan oleh karena itu dalam kurun waktu 90 hari ini akan dilakukan negosiasi dan juga langkah-langkah strategis yang pastinya dianggap baik oleh seluruh negara yang berada di kawasan yang sama, yaitu ASEAN, bagaimana nanti bisa tetap menjalin hubungan perdagangan yang baik Indonesia dengan Amerika Serikat bilateral dan juga Amerika Serikat dengan seluruh negara di ASEAN agar memang tidak menyebabkan dan juga menimbulkan adanya kerugian yang begitu signifikan antar negara-negara yang mengalami tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Kita akan sama-sama nantikan, Leo, karena nanti dikabarkan selesai rapat tertutup ini digelar akan dilakukan joint statement, akan ada pernyataan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan seluruh ASEAN yang hadir mengenai apa saja langkah-langkah negosiasi yang akan dibawa oleh para negosiator yang dijadwalkan akan secara bergiliran melakukan negosiasi ke Amerika Serikat selama 90 hari ke depan. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Valerie Budianto melaporkan langsung dari Kementerian Perdagangan Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.